Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat lahir, nikmat batin, dan semua nikmat yang Allah berikan pada kita, mari senantiasa kita syukuri dengan sebaik-baiknya kesyukuran. Kesyukuran dengan hati kita, kesyukuran dengan lisan kita, dan kesyukuran dengan amal perbuatan kita. Karena sungguhnya dari kesyukuran kita itulah akan berdampak sangat luas. Salah satunya Allah akan menambah kenikmatan yang lebih baik, Allah akan menambah kenikmatan yang lebih banyak lagi. Dan banyak orang yang kemudian tidak pandai bersyukur, merasakan akibat dari ketidaksyukurannya, Allah hentikan nikmatnya atau Allah kemudian mengurangi nikmatnya. Maka mari kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Salawat teriring salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan, dicurahkan kepada qudwah hasanah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga yaumul qiyamah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala selalu membuat sesuatu dengan berpasang-pasangan. Maka ada langit, ada bumi, ada siang dan malam, dan ada kesedihan serta kebahagiaan. Maka orang hari ini banyak kemudian mencari cara bagaimana dia bisa hidup bahagia. Karena sungguhnya kenikmatan yang paling besar di dalam diri seorang adalah ketika dia mampu merasakan hidup bahagia. Ada orang yang bahagia dengan cara yang mudah, tetapi ada orang yang berbahagia dengan cara yang sangat luar biasa untuk memperoleh kebahagiaannya. Sungguhnya Islam telah menggariskan beberapa cara supaya kita mampu hidup bahagia, baik bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Dan salah satu doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah di setiap doa kita adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yaitu kita minta pada Allah supaya diberikan kehidupan di dunia yang baik berupa kebahagiaan, kehidupan di akhirat yang baik berupa surga. Tetapi bagaimana kita memperolehnya? Ada beberapa hal yang harus kita lakukan supaya kita mampu merasakan kebahagiaan. Yang kebahagiaan itu tidak identik dengan banyaknya harta, tingginya jabatan, kemudian mewahnya rumah dan kendaraan, tetapi bahagia itu adalah di hati. Maka kunci supaya kita bisa bahagia, bagaimana kita memperbanyak amalan-amalan hati. Yang pertama yang harus kita lakukan supaya kita mampu hidup bahagia atau memperoleh kebahagiaan adalah melazimkan dari lisan kita senantiasa berzikir pada Allah Subhanahu wa taala dengan lisanan zakiran. Orang yang bahagia adalah orang yang senantiasa memperbanyak lisannya untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbanyak menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingatku hati menjadi tenang. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan di dalam surat Ali Imran, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi Allah telah memberikan perintah
kepada kita untuk berzikir, mengingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk maupun dalam keadaan berbaring. Maka supaya kita bahagia, lazimkan lisan kita untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bagaimana kita menjadikan hati kita hati yang senantiasa bersyukur, qalban syakiron. Karena sungguhnya orang yang bahagia itu adalah orang yang mensyukuri segala yang Allah berikan kepadanya. Dan orang yang sengsara itu adalah orang yang tidak cukup dengan apa yang telah Allah berikan. Orang yang bahagia itu adalah orang yang senantiasa memberdayakan, memanfaatkan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Walaupun kondisinya barangkali jauh dari kata kebahagiaan menurut indikator dunia, tetapi dia merasakan kebahagiaan yang luar biasa karena dia senantiasa bersyukur dari apa yang Allah berikan kepadanya. Nabi Ayub alaihissalam, walaupun kemudian dia diuji oleh Allah dengan berbagai macam kesusahan, meninggalnya anggota keluarganya, musnahnya harta dunianya, bahkan dirinya diberikan penyakit, tetapi dia senantiasa berbahagia dengan kondisi itu karena hatinya senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita bicara syukur, ketika urusan syukur itu adalah urusan akhirat, maka lihatlah ke atas. Tetapi ketika urusan dunia, maka lihatlah ke bawah. Maka kita akan senantiasa merasakan kebahagiaan di dalam menjalani aktivitas hidup kita. Kemudian yang ketiga, supaya kita bisa hidup bahagia adalah memperbanyak istighfar, membanyak pohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memiliki hati adalah Allah, yang memiliki diri kita adalah Allah, maka tidak ada yang mampu kita lakukan kecuali minta pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, supaya kita bahagia adalah kita memperbanyak kesabaran kita di dalam aktivitas kehidupan kita. Sabar menjadi salah satu kunci kebahagiaan yang luar biasa karena Allah Subhanahu wa taala telah memfirmankan di dalam salah satu ayatnya bahwa jadikanlah sholat dan sabar itu sebagai penolongmu. Maka sabar itu menjadi kunci kebahagiaan yang luar biasa. 4 kunci kebahagiaan: lisanan zakiron, qalban syakiron, istighfar, dan sabar. Maka mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita mampu menjadikan lisan kita senantiasa berzikir dengan tilawatil Quran, hati kita bersyukur dengan kondisi yang ada dalam diri kita, senantiasa bersabar dan memperbanyak istighfar di hari-hari di bulan Ramadan ini. Ketika kita bertanya pada bahagia, di manakah bahagia itu berada? Maka bahagia itu menjawab, saya berada di hati orang yang ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bahagia fi dini dunya wal akhirah. Aqulu qouli hada astaghfirullah li wa lakum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.